Namanya Yolenita. Beliau seorang janda yang ditinggal suaminya. Saat ini beliau tinggal di satu tempat yang jauh dari pemukiman dan jangkauannya sangat susah untuk dijangkau. Dia hidup dengan 3 orang anak dan ibunya yang juga sama-sama janda. Sangat membutuhkan perhatian dan nafkah dari para sahabat-sahabat Ting Tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara pemirsa. Kali ini kami bersama dengan tim Ting Tong sedang menuju ke tempatnya Mbak Yulianita, yaitu di tempat yang memang jauh dari pemukiman dan tempatnya sangat pelosok walaupun di tengah-tengah kota. Kami bersama dengan Wakapolres mendatangi Mbak Yulianita untuk membantu karena saat ini beliau sedang dalam keadaan sangat terpuruk. Seperti itu bagaimana? Yuk terus bersama itu di Sorot Nusantara. Bersama dengan tim Ting Tong ini, meskipun di tengah kesibukan kita ya yang luar biasa, tapi ketika mendengar ada saudara kita yang perlu kunjungan dari Ting Tong, maka kami dengan segala upaya harus bisa hadir, harus ketemu dengan sasaran kami. Tidak lain tidak bukan adalah agar kita entah seberapa persen bisa mengangkat rasa jiwa support agar beliau bisa bangkit dari keterpurukan, insya Allah. Ya, nanti kita akan coba bertanya-tanya tentang segala sesuatu, kenapa beliau yang dulunya hingar-bingar dengan kecukupan dunia, tapi sekarang harus terjun bebas, bukan hanya di bawah tapi sampai betul-betul mengalami masa-masa yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Itulah manusia, hidup berputar. Dan yang paling parah, kadang sudah di bawah, masuk ke paceran, keinjak, dalam lagi, dan tidak ada orang yang mau menengoknya. Ciri sahabat sejati adalah yang dia mau peduli ketika dia dalam keadaan sedang butuh bantuan. Tapi rata-rata orang itu mendekat ketika dia sedang berlebih, baik tentang harta, jabatan, dan sebagainya. Tapi ketika semua nggak ada, banyak orang tidak peduli. Maka kami dari sudah saatnya kita semua tobat, Ting Tong itu mengetuk hati kepada pemirsa, dan hari ini kita ketuk melalui saudari kami dengan Ibu siapa Ibu? Nita. Ibu Nita. Ibu Nita aslinya mana? Aslinya Bojongsari. Oh, Bojongsari. Ibu Nita, kenalkan, saya Puji dan ini Sugeng, sahabat Ting Tong. Ini silaturahim tidak lain bukan karena kami mendengar ada informasi bahwa ibu butuh sekali support tentang batiniah dan support terhadap hal-hal agar ibu bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau boleh tahu, ibu sebelumnya itu profesinya apa ibu? Sebenarnya ya aslinya ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh, ibu sudah menikah? Dulu. Oh, sudah. Masih sama suami masih pas masih di Bojongsari. Bojongsari. Dia masih hidup normal apa, terus habis anak saya ambil anak yang ketiga itu masih sekitar 7 bulanan lah, suami udah mulai ya ada wanita lain gitu loh Pak. Gitu, terus sampai anak lahir sekitar 4-5 bulan ditinggal. Berarti ibu nikah dengan suami, anak pertama mau lahir ditinggal, baru yang pertama? Anak yang ketiga. Anak ketiga. Terus suami pergi meninggalkan ibu, hanya pergi atau mohon maaf sampai? Perginya ya kayak gitu kabur Pak, kabur. Jadi masih ya
ya lagi tidur aja, saya udah tengah malam lah, tahu-tahu pagi-pagi dia Mungkin udah cari nggak ada. kerjaan di luar kota apa gimana? Enggak sih, ya memang udah ini ya. Dia masih komunikasi. Enggak. Oh, enggak komunikasi. Enggak. Sudah berapa tahun ibu tidak Saya ketemu? ditinggal dari 2013 akhir. Berarti hampir sekarang 2014 9 tahun awal. ya. Dan ibu ditinggalkan suami dengan merawat 3 putra putri yang cantik. Berarti ibu sebelumnya itu waktu jadi ibu rumah tangga, apakah kehidupan ekonomi cukup, Bu? Ya waktu itu alhamdulillah lumayan cukup. Dulu suami kerja di mana, mohon maaf? Di penguburan minyak. Penguburan minyak. Terus ya udah habis itu saya ditinggalin. Ya memang kan baru-baru juga sama saya gitu kan, tapi memang karirnya udah lumayan bagus. Terus begitu ditinggal ya dengan beban utang yang luar biasa. Jadi ada mobil hutang, ada bank, ada kayak angsuran apalah, adira atau macam-macam lah pokoknya lah. Sampai ya hampir 300 lebih lah Pak. 300. Iya. Sebelumnya ibu tinggal di daerah mana waktu itu? Saya masih di Bojongsari waktu itu. Sampai Rumahnya masih sekarang? udah saya jual. Akhirnya saya jual sekitar mau 2 tahun ini. Untuk apa ibu dijual? Yaitu untuk kredit di BRI saya nggak bisa. Tidak bisa membayar, tidak diselesaikan oleh ayahnya, anak-anak tidak dibayar. Berarti ibu selama hampir 9 tahun bergelut dengan kewajiban utang yang didapat waktu masih punya pasangan. Sampai saya pernah sampai ke dunia hiburan gitu, saya sampai freelance menyanyi kayak gitu. Berarti ibu untuk mencukupi kehidupan hari-hari, ibu dengan terpaksa harus melaksanakan hal-hal yang tidak sepantasnya atau tidak harus dilakukan seorang ibu dengan 3 orang anak ya. Kepingin kayak gitu kan, terus ya memang keadaan lagi kacau apa udah sampai ya mobil ya saya jual semuanya, pelan-pelan saya jual semua terus sampai akhirnya terakhir itu rumah. Atau mohon maaf ibu, mungkin sebelumnya mungkin glamor atau gimana, mohon maaf. Ya Biasa biasa sebagai aja sih. biasa. Ya, Apa paling, sebagai wanita sosialita gitu mungkin? ya nggak tahu. Ya kalau dulu sih memang agak mungkin kepengin apa ya memang ada ini sih dari suami, ada jatah gitu lah ya, kayak bisa mau buat belanja saya sendiri, keluar sendiri kayak gitu. Pokoknya ya begitu langsung yang benar-benar jatuh. Terus cuma mikirin utang dikejar-kejar utang sana sini, ditelepon bank, ditelepon sana sini lah, pokoknya akhirnya sampai malu. Baik, setelah 9 tahun ibu harus merawat anak-anak, pernah nggak hadir seorang laki-laki atau suami lagi? Pernah sebenarnya, kemarin saya sempat, tapi cuma nikah kiai sama orang sini juga, orang Purbalingga. Tapi ya itu dia nggak bekerja, judi online lah. Cuma jadi ngandelin itu aja, jadi kalau menang ya saya dikasih uang kayak gitu, kalau enggak ya udah saya sering paling pinjam koperasi harian itu loh Pak. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hampir semua hari saya ada utangan koperasi. Hampir gitu. semua. Pemirsa, jadi di Tintong ini kami bertemu dengan salah satu kaum hawa yang dulunya hidup normal, memiliki pasangan yang harmonis dengan dikaruniai 3 orang anak yang cantik dan manis, tapi entah faktor apa ayahnya anak-anak harus meninggalkan beliau, dan dalam perjalanan beliau harus menanggung sekian utang, bahkan hutangnya itu bukan hanya utang bulanan tapi harian, itu sudah kayak cicilan rutin harian dan tidak punya sumber apapun. Akhirnya beliau berusaha untuk mencari pasangan yang bisa membantu ekonomi, tapi apa didapat malah pasangan yang kemarin dengan, mohon maaf, dengan pernikahan yang tidak sah tapi dengan nikah sana siri. Tapi beliau itu harus malah bukannya dibantu, malah harus lebih jatuh dan jatuh lagi. Sampai sering dipukulin juga. Ada KDRT. Sering banget ya. Bahkan beliau ini harus menanggung sebuah beban ketika mencari ayahnya anak-anak, tidak ketemu dan mendapatkan tambatan yang baru. Harapannya bisa untuk memberikan rasa kasih dan sayang kepada dirinya dan anak-anaknya, tapi yang didapat sebaliknya, bahkan lebih parah, yaitu beliau harus menanggung kekerasan dalam rumah tangga. Betul ya Mbak ya? Iya. Oke Mbak, dari itu sekarang Mbak sudah bisa bangkit belum dari kehidupan? Akhirnya Mbak harus freelance, harus
datang apa mohon maaf tuh PL ya namanya tuh pemandu lagu gitu dari salah satu tempat karaoke dengan karaoke, datanglah pandemi, tidak ada sumber lagi begitu kira-kira. Alhamdulillah kemarin sih sempat sebenarnya kerja keluar kota, cuma 1 bulan ikut keponakan ke warung di sana. Terus kan ada kabar di sini kata teman ada kerjaan, saya sempat di rumah terus rambut cuma 3 minggu saya sakit-sakitan terus dia udah gak sabar mau cari yang lain, katanya nggak mau nunggu saya kayak gitu. Berarti ya udah saya suruh istirahat kayak gitu. Jadi mohon maaf, usia ibu sekarang berapa? Tahun ini 40 tahun. Di usia 40 tahun atau separuh perjalanan hidup harus menanggung beban yang tidak mudah bagi kebanyakan wanita yang memang butuh saat ini adalah hal-hal baik kasih sayang dan harus menghidupi anak-anaknya dan harus tinggal di tempat yang memang ini paling pinggir katanya. Jangkong, itu kan yang beli rumah katanya akses jalan mau dibenerin tapi dibohongin, sini rumah juga saya bener-bener yang nggak dikasih surat apa-apa. Ini nggak ada apa-apanya suratnya. Belum ada kepemilikan apa-apa. Dan ini rumah pun berarti kalaupun diurus tapi di rumah tahu. Mungkin ini tapi juga nggak tahu juga masalah keabsahan kepemilikan rumah ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin betul-betul sedang menghinggapi teman kami ini, saudara kami, ibu siapa tadi? Nita. Ibu Nita ini yang memang menjadi pelajaran bagi kita. Baik ibu, mohon maaf nih bu, kalau boleh tahu ada kesalahan apakah sehingga ibu harus hidup yang dulunya sudah nyaman harus seperti ini? Menurut pandangan ibu, pendapat ibu, apakah karena judi online atau karena yang lain? Mohon maaf ibu. Kok sehingga harus terjatuh seperti ini? Ya kalau yang judi online juga mungkin agak ada pengaruh juga ya. Itu kan saya kan bertahan sama ya kayak suami yang kemarin kan bilangnya mau kerja mau apa, ternyata saya ya disabar-sabarin kayak gitu terus kan, terus belum kalau ini nanggung kan senang banget ya kemarin tadi malah selingkuh sama teman saya sendiri gitu. Jadi ya saya udah stop lah, saya udah nggak mau kenal lagi soal sendiri aja gitu. Ya saya pun sempat ikut ke bawah itu, saya suka apa sampai ikut ke bawah kayak masang togel kayak gitu sempat dulu Pak. Sampai ikut masuk ke dunia kayak gitu juga kayak gitu. Terus yang ada makin satu persatu dijual semua, tambah dijual semua, ada apa ya digade terus nggak bisa ngambil, akhirnya sampai habis semua Pak. Selain judi online, mungkin ada tadi ibu masuk ke dunia malam seperti apa yang ibu geluti? Mohon maaf. Saya mau jual suara aja sih, nyanyi aja. Tapi dulu di Purwokerto, saya. Baik, cuma itu yang lain mungkin. Kalau itu sebelum saya sama yang ini kemarin, pas ditinggal suami. Ibadahnya ibu gimana selama kemarin sukses? Ya, Baik atau lupa dengan Tuhan? kadang-kadang. Iya, kadang makin ini malah kayak ada yang kayak orang sering putus asa, sering apa, saya suka pengennya mati kayak gitu. Sampai dia pernah tuh apa kadang naik motor apa yang suka aku pengen perhatiin gitu apa. Nggak boleh. Istighfar mbak. Astagfirullahaladzim. Suka saya nggak kuat gitu Pak. Ya istighfar. Saya sendiri mau, saya juga sama ibu kan, itu juga udah sepuh, udah sakit-sakitan gitu kan. Sampai kendaraan dulu udah motor apa semua habis semua, motor 3 mobil sampai 3 kali lah mobil gitu. Mainan apa terjun ke kayak bisnis apa, main mobil main apa, ketemunya ditipuin orang terus karena saya perempuan mungkin kayak sampai kemarin terakhir jual rumah pun ya kondisinya kayak gini, nggak sesuai dengan perjanjian gitu. Jadi saya mau ngeluh, mau minta apa ya, komplain apa nggak bisa karena ya yang saya lawan orang punya uang gitu ya Pak. Saya nggak bisa apa-apa, saya minta tolong ke teman-teman di sini mungkin yang katanya itu nggak bisa bantu, nggak ada biasa ngobrol apa ya, cuma batas iya aja tapi nggak ada tindakan apapun gitu loh Pak. Jadi ya saya udah pasrah aja lah, apa terima nasib aja kayak gitu.
Baik pemirsa, tadi kalau kita mendengarkan sekelumit cerita singkatnya, itu pun bagi kita sangat menusuk perasaan dan itu menjadi sebuah renungan bagi kita. Baik beliau penuh dengan keputusasaan dan kehidupannya tidak kunjung bangkit, malah semakin terpuruk, ingin mencari pasangan semakin parah lagi, dan sementara putra putrinya beranjak dewasa harus juga bisa membiayai dengan tuntutan kewajiban hutang yang belum juga terselesaikan. Beliau sempat memang sedikit terperosok kepada dunia gelap, termasuk di antara adalah judi online dan ikut pasang-pasang judi gitu ya. Tapi kalau di dunia malam beliau memang hanya untuk menjual suara, dengan suara yang tidak mungkin seindah seperti artis, tapi bagaimana dia bisa kepakai hanya untuk sebuah mendapatkan pendapatan untuk anak-anak. Dan pemirsa, saudari Nita ini sebenarnya memberikan contoh kepada kita bahwa semua orang ada potensi menjadi seperti Mbak Nita. Betul ya Mbak ya? Ini Mbak Nita saya ambil gambarnya, berkenan nggih? Nggak apa-apa ya? Nggih. Karena Mbak Nita ini akan menyampaikan satu hal kepada pemirsa. Mbak Nita mungkin ada pesan nih kepada masyarakat agar tidak, intinya jangan sampai mengalami hal seperti saya, setragis ini. Yang tadinya saya mungkin mau kepingin apa, tinggal ini aja udah alhamdulillah sama bapaknya anak-anak ya udah bisa beli bisa ini bisa itu. Terus akhirnya saya harus jatuh dengan beban yang sangat luar biasa, yang sampai otak saya sebenarnya kalau mau diomong ya saya nggak akan kuat lah. Sampai kepinginnya cuma waktu itu pengennya mati dan mati terus. Tapi begitu lihat anak-anak masih kecil semua gitu, ya saya harus terus bertahan hidup. Entah bagaimana caranya saya sampai menyanyi, sampai kasarnya sampai terakhir kemarin pun saya jadi asisten rumah tangga pun saya lakuin tuh. Kemarin lah belum lama saya lakuin buat biaya anak-anak. Cuma untuk sementara untuk sekarang ini memang saya lagi tidak ada penghasilan sama sekali. Ya kadang dibantu teman, saudara, kayak gitu aja sih, sama utang sana sini. oke, baik. Saudara-saudaraku jangan sampai terjadi seperti saya. Insya Allah. Ini putri tercantiknya sini saya. Ini putrinya Bu. Ini yang paling kecil Pak. Yang dulu 3 bulan waktu ini Ini kalian bapaknya ini. Masya Allah ya. Oke, baik pemirsa, Mbak. Tadi Mbak sempat yang terakhir yang menurut saya itu sangat-sangat bagi kami itu ketakutan dengan kata-kata pengen mati hidup. Sekarang setelah melihat anak-anak, buang kata-kata itu. Saya harus hidup. Ayo, saya harus hidup. Saya harus sukses. Saya harus bangkit. Insya Allah bangkit. Ya, pasti bangkit. Semua pasti ada solusi. Semua pasti ada jalan keluar. Ibu jangan patah arang, ibu jangan putus asa. Yang Maha Kuasa pasti akan mendengarkan doa-doa dari ibu. Bisa jadi ibu saat ini sebagai hikmahnya adalah ibu tidak jauh terperosok pada hal-hal yang sebenarnya dikhawatirkan lebih jauh dari agama, tapi justru dengan begini, walaupun dengan kata pahit, ibu harus lebih fokus dengan anak-anak, malah ibu saat ini akan lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Insya Allah setelah istighfar, Mbak buang kata-kata itu, lihat anak-anakku, insya Allah nanti ibu bisa akan kembali keluar. Tidak ada masalah di dunia, tidak ada solusi kecuali mau. Untuk itu ibu, saya dari Ting Tong ini berharap kepada ibu dan seluruh pemirsa, ini pengalaman yang dialami Mbak Nita ini bisa jadi mungkin ada di diri kalian ya, yang alami seperti beliau, cuma beda rasa, beda cerita, tapi bebannya pasti sama. Kalau Mbak Nita 1 ton, Anda pun 1 ton, semuanya sama. Tapi ingat, tidak ada ujian yang akan menjadikan orang itu sukses kecuali orang itu ikhlas. Jadi Mbak harus ikhlas. Semua orang akan diuji, baik dengan hartanya, dengan anaknya, dengan hidupnya, dengan fisiknya, akan sebagai ujian. Ibu harus bangkit, pemirsa juga harus bangkit, dan Anda pasti akan bisa bangkit. Allahumma
Allahumma amin. Dan Ibu, kami dari Tingtong kalau boleh putra putranya boleh didampingi ibunya. Ini cucunya Ibu ya. Di Bojong Sari ya. Pemirsa Tingtong yang dirahmati Allah, dalam suasana bahagia duka, susah senang, sempit lapang, kita harus tetap ingat kepada Allah. Dan Anda diingatkan oleh kejadian nyata yang dialami wanita dan keluarga. Hadir bersama wanita ada Ibu. Mohon maaf Ibu, kami harus hadir di sini bukan untuk mencari aib orang, tapi kami justru ingin menimba pengalaman wanita yang semoga tidak dialami kami dan seluruh pemirsa Tingtong. Jumlah wanita yang saya kira jika ditulis dengan kain dan kertas sedunia ini nggak akan cukup menulis perasaannya ibu dengan perasaannya wanita. Wanita, mohon maaf nih pemirsa, jika wanita itu punya beban 1 ton dan diketahui oleh ibundanya, walaupun ibu nggak bisa kata-kata, tapi bebannya ibu itu 2 ton, saudaraku. Jika Anda punya masalah dan masalah itu diketahui oleh ayah bunda kalian pasti lebih sakit, lebih sedih. Tapi lihatlah, pemirsa, lihat bagaimana wajah ibu. Beliau tetap tersenyum. Karena apa? Tersenyum itu agar membangkitkan putrinya itu bangkit dan semangat. Meski saya nggak tahu hatinya teriris-iris betul. Ibu sering berbohong. Ibu dibilangin sama Nita, Mama sehat. Walaupun Mama itu lagi sakit, Mama bilang, enggak Nita, Mama sehat. Walaupun gue sering sakit, harus tersenyum beliau. Ibunya Nita sering berbohong. Sehari nggak ada makan. Mungkin Nita pulang lihat anaknya belum makan, si kecil belum makan, ibu belum makan. Hanya Nita memikirkan anaknya dan ibunya. Ibu makan, ibu hanya satu jawaban, Nita, Mbah masih kenyang. Bayangkan, itulah ibu, itulah Mbah, anak-anak, cucu, dan itulah hakikat seorang wanita yang mulia yang akan diangkat derajat oleh Allah SWT. Maka ibu dan wanita jangan pernah berkecil hati. Allah maha segala-galanya, Allah maha kaya. Allah mendengar setiap doa, detail doa setiap hamba yang meminta. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Jika belum dikabulkan, yakinlah jika tidak ketemu awak, ketemu anak, tidak di dunia pasti di akhirat. Kata kuncinya wanita, jangan pernah membenci ayahnya anak-anak, nggak boleh. Bahkan beliau entah di mana saat ini, semoga mendengarkan cerita ini. Semoga ayahnya, siapa namanya? Jaya dan siapa sih? Ini Geri. Semoga ayahnya Geri dan ayahnya Soya melihat ini dan ingat bahwa Anda punya buah hati yang gagah dan yang cantik. Mas, kalau besar pengen jadi apa? Pilot. Ini nanti kalau sama Om Polisi mondok pesantren mau? Insya Allah nanti kita akan pondokan, biarkan Tingtong ya. Kita kirim ke pondok kita dan biarkan nanti Tingtong yang urus. Yang pasti ya harus sukses, semangat ya. Cintai mama, cintai adik dan cintai kakak ya. Siap? Itu ayahnya anak-anak, dengarkan, semoga panjenengan meriksani acara ini. Ini sekali lagi tidak ada maksud kami membukai orang, tapi kami hanya ingin semua orang yang pernah bermasalah segera kembali dan segera bersatu, walaupun tidak harus bersama. Karena kata Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un aiqatin rahimah, tidak akan masuk surganya Allah orang-orang yang memutus apa? Memutus tali persaudaraan. Anda sudah disambungkan oleh Allah dengan turunnya nasab-nasab keturunan ini, anak-anak ini. Boleh ada kata-kata mantan istri, tapi anak-anak adalah tetap anak-anak. Dan mungkin pemirsa yang sama kasusnya dengan wanita, mari kita interaksi diri kita. Dan sekali lagi jauhi tentang kejahatan molimo, baik judi dan sebagainya. Dan kata kuncinya lagi adalah wanita apapun itu adalah laki-laki, mohon maaf nih, mohon maaf, janganlah nikah tanpa sah secara kenegaraan, karena pas setelah ada kejadian tidak bisa menuntut apapun, baik itu masalah hak terhadap keduniaan, hak anak, hak semuanya nggak bisa. Lebih-lebih kalau ada KDR dan sebagainya, itu menjadi sebuah hal yang saya kira memilukan.
cukuplah ini yang terakhir. Dan kalau kita saat ini dalam kondisi yang sama dengan wanita, segera bertobat mendekat kepada Allah, insya Allah Allah itu akan memberikan kemaafan kepada kita, terlebih sekarang di ujung Ramadan 14 Jumat itu. Sekali lagi Ibu, saya Ting-Tong, mohon maaf Ibu harus sehat, harus lihat cucunya sukses, insya Allah sukses, dan wanita harus bangkit. Jika tadi wanita bilang ingin begini mengakhiri hidup, kata Mbak Ibu pasti nggak akan rela. Ibu tapi sering meminta. Ingat-ingat pemirsa, ketika anak kita sakit, ibu yang bilang, ya Allah, biarlah saya yang mati, yang penting anak saya sembuh, biarlah saya yang diambil nyawanya, ya Allah. Itulah seorang ibu. Maka tidak ada lagi anak-anak bilang, saya ingin mengakhiri hidup. Tidak boleh. Masalah pasti selesai, masalah pasti akan berakhir, dan pasti ada solusi terindah, insya Allah. Oke, Ibu, saya juga bukan seorang yang bisa memberikan solusi, tapi siapa tahu dengan hadirnya kami, Ibu ada motivasi dan Allah turunkan hidayah, Allah turunkan solusi, dan semua akan kembali normal seperti kala. Normal, jangan dibawa ke dunia. Kata kunci kesusahan adalah hati kita, kolab kita itu merasa nyaman di sisi Allah dan semakin dekat dengan Allah. Mari kita harus lebih dekat dan ingat kepada Allah. Insya Allah Allah pun akan dekat dengan kita. Allahumma amin. Allazina amanu wa ladana qulubum bi dzikrillah. Kita ketahui bahwasanya orang beriman dan hati yang tenang itulah hati yang mendekat kepada Allah. Ingat, dengan dekat kepada Allah hati menjadi tenang. Maka kunci satu adalah kembali kepada Allah. Ibu, dan saya sedikit ini dari sahabat Ting-Tong, mohon maaf jangan dilihat isinya Ibu. Saya mungkin melunaskan hutang Ibu yang harian wanita nggak akan bisa. Tapi siapa tahu dalam begini nanti banyak orang yang mau peduli dengan kehidupan tetangga kanan kirinya, termasuk wanita. Semoga nanti yang peduli, jika tidak peduli Allah menghargai. Dan semoga ayahnya Yosa, ayahnya Zoya, semoga melihat ini, kita tidak ingin mengganggu kebaikan Anda saat ini, tidak, tapi semoga Anda tergerak untuk melihat putra putri Anda yang sudah semakin besar dan sehat. Allahumma amin. Izin wanita mohon diterima. Mohon Ibu ya. Baik pemirsa Ting-Tong yang berbahagia, program SSSST adalah sudah saatnya semua saudara-saudara tobat. Maka mari di tempat ini kita bertobat. Dengan tobat insya Allah kita akan selamat. Allahumma amin. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni. Saudara kita, siapa tahu ini sebagai penebus dosa kita, buka faroh. Selama ini kita banyak kesalahan kepada Allah, sering melalaikan kewajiban. Semoga dengan ujian ini hapus sudah seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Semoga kita semua selamat, dan sekali lagi kami mohon pamit Ibu dan pemirsa. Ketemu lagi nanti dengan Ting-Tong dalam satu sasaran yang berbeda. Dukung kami untuk bisa hadir memberikan warna dan arti walaupun hanya sebiji sawi bagi tetangga kita. Walaupun minkum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan
Puji dan seluruh kru harus segera menuju ke tempat yang lain, dan Anda harus menjadi bagian dari Ting Tong, yaitu adalah peduli kepada orang lain. Khairunas angfa'u linnas. Sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun hanya sekecil itu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Semoga taubatku taubatan nasuha. Semoga taubatku